Perkenalkan, nama saya Putu Sutaswardana, NIM 2018-010063, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang model agribisnis terpadu. Model agribisnis terpadu dapat didefinisikan sebagai penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu. Sistem usaha pertanian terpadu merupakan sistem ekonomi yang berbasis teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan. Tujuan dari penerapan sistem tersebut yaitu untuk menekan seminimal mungkin input dari luar, sehingga dampak negatif sebagaimana disebut di atas semaksimal mungkin dapat dihindari dan berkelanjutan. Konsep pengembangan lahan marginal pada lahan dengan tutupan yang rendah dapat digunakan tanaman yang berfungsi sebagai tutupan lahan dan dapat bernilai ekonomi tanpa menebang pohon, atau tanaman hutan dengan hasil bukan kayu. Konsep ini memanfaatkan tanaman untuk makanan ternak, pengolahan biogas dari kotoran ternak, pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk tanaman, dan pemanfaatan tanaman tinggi untuk konservasi air, misalnya tanaman enau, seperti bagan di atas. Konsep pengembangan lahan dengan spesifikasi rawan erosi dilakukan dengan menggunakan tutupan lahan yang ditanami beberapa tanaman. Konsep yang memadukan untuk pengembangan pertanian lainnya secara terpadu yaitu dengan memanfaatkan tanaman untuk pakan ternak, pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik, dan pemanfaatan tanaman tahunan untuk konservasi tanah. Pada pengembangan kawasan hutan yang seperti di bagian di atas mempunyai potensi erosi dapat dilakukan dengan pengembangan wana tani. Dalam sistem wana tani ini dapat dilakukan pemanfaatan lahan untuk lumbung pangan berupa tanaman umbi-umbian. Petani dapat mengambil rumput atau hijauan dari tumbuhan lain untuk pakan ternak. Untuk menghadapi musim kemarau, dilakukan pemrosesan rumput dengan fermentasi sehingga pakan ternak tersedia sepanjang waktu. Kotoran ternak dapat diproses menjadi biogas dan pupuk organik. Lahan dengan kendala erosi perlu dihindari budidaya tanaman dengan hasil panen berupa umbi-umbian. Misalnya saja ketela pohon yang dibudidayakan di lahan potensi erosi dapat meningkatkan laju erosi karena pemanenan dilakukan dengan mengusik tanah sampai kedalaman lebih dari 30 cm. Pengusikan tanah ini dapat merusak struktur tanah yang sudah mantap. Selain itu, tanaman ketela mampu memproduksi di tanah yang miskin hara dan sifatnya rakus unsur hara, sehingga dapat mempercepat pemiskinan tanah jika tidak disertai dengan pemberian bahan penyubur tanah, seperti pupuk organik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Salam.